Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Teresia Sanchez Cepeda Davila Ahumada lahir di Avila, Spanyol Tengah pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Ia terkenal sebagai pembaru corak hidup membiara di kalangan ordo suster-suster Karmelit. Ketika berusia 21 tahun, ia masuk biara Karmelit dengan nama Teresia dari Yesus. Bersama dengan Santo Yohanes dari Salib, ia mendirikan kira-kira 20 biara di mana cita-cita Karmel sungguh-sungguh dihayati. Teresia meninggal dunia di biara Alba de Tormes pada tanggal 24 Oktober tahun 1582. Beliau dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius XIV dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 1 sampai 11. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebakaan. Tetapi
Murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati-hati dengan kejahatan kemunafikan. Injil hari ini berisi teguran keras Yesus terhadap kaum Farisi atas kemunafikan. Dengan menggunakan kata celaka, Yesus hendak menunjuk kedaruratan dan krisis serius yang melanda identitas orang-orang terdepan dalam keagamaan Yahudi ini. Kemunafikan itu licik, jahat, berpura-pura, tidak adil, tidak berperi kemanusiaan, ego, angkuh, dan tidak peduli. Yesus menunjuk beberapa poin tersebut, yakni ketidakadilan, tidak adanya cinta kasih, mencari tempat terdepan dan kehormatan, ibarat kubur ternganga, dan suka menaruh beban yang berat kepada orang lain. Kemunafikan itu sesuatu yang mengerikan. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma
menasehati untuk tidak menghakimi orang lain. Alasannya adalah karena hal itu tidak lain adalah kemunafikan, karena kita sendiri pernah melakukan hal yang sama. Yang mestinya harus dibuat adalah setiap orang harus belajar berefleksi diri dan bertobat. Allah sendirilah yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yakni hidup kekal kepada yang berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, dan murka geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menjadi konsekuensi setiap orang yang berbuat jahat, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua yang berbuat baik. Saudara-saudariku terkasih, dua bacaan hari ini mengandung pesan yang sangat sederhana tetapi tegas. Hati-hati dengan kejahatan kemunafikan. Orang munafik biasanya suka menghakimi, menuntut banyak hal pada orang lain untuk diikuti, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka akan selalu membuat rasionalisasi, selalu merasa diri benar, berkuasa, dan menunjukkan dominasi, egois, tidak mau mendengar, dan tidak menghargai orang lain, mempertahankan diri, tidak jujur, tidak rendah hati mengakui kesalahan, tidak adil, berpura-pura, licik, dan tidak berperi kemanusiaan. Harus waspada dan mengenal keberfungsian kemunafikan itu dalam diri kita masing-masing, karena jika kita munafik, mungkin orang lain tidak tahu dan tidak menegur kita, tetapi Tuhan akan tetap menegur kita di suatu kesempatan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.